semuanya, baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif karbohidrat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis pangan dan hasil pertanian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erpiani Siregar, SPI, MSI. Baiklah, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifka Daniela Haryanja sebagai moderator sekaligus pembaca materi. Langsung saja ke materinya. Uji kualitatif karbohidrat adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan atau jenis senyawa karbohidrat tertentu dalam sampel tanpa mengukur jumlah atau konsentrasinya. Uji kuantitatif karbohidrat adalah metode analisis laboratorium yang digunakan untuk menentukan jumlah atau konsentrasi karbohidrat dalam suatu sampel dengan akurasi dan kepastian. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Verina Zakira dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan uji kualitatif penentuan kadar karbohidrat. Uji yang pertama adalah uji iodium. Uji iodium adalah metode sederhana untuk mendeteksi keberadaan pati, jenis polisakarida yang ditemukan dalam banyak bahan pangan. Jika sampel mengandung pati, warnanya akan berubah menjadi biru tua atau hitam. Jika tidak, warnanya tetap coklat kekuningan atau warna asli dari larutan iodium tersebut. Kelebihan dari uji iodium ini adalah yang pertama, sederhana dan cepat. Uji ini dilakukan untuk memberikan hasil dalam hitungan detik hingga menit. Yang kedua, murah dan mudah diakses. Reagen yang dibutuhkan adalah larutan iodium relatif murah dan tersedia secara luas. Kekurangan dari uji iodium ini adalah tidak dapat mendeteksi monosakarida atau disakarida. Yang kedua, kuantitatif terbatas. Uji ini hanya bersifat kualitatif dan tidak memberikan informasi kuantitatif atau jumlah pati dalam sampel. Uji yang kedua adalah uji Benedict. Uji Benedict adalah metode kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula produksi seperti glukosa, fruktosa, dan beberapa disakarida dalam suatu sampel. Jika sampel mengandung gula produksi, ion tembaga dalam larutan Benedict akan tereduksi menjadi tembaga oksida yang akan membentuk endapan dengan warna yang bervariasi tergantung pada konsentrasi gulanya. Kelebihan dari uji Benedict ini adalah yang pertama, deteksi gula produksi. Uji ini efektif untuk mendeteksi gula produksi, sehingga berguna dalam pengujian makanan dan diagnosis medis. Yang kedua, relatif sederhana dan murah. Prosedur uji ini mudah diikuti dan bahan-bahannya terjangkau. Kekurangan dari uji Benedict adalah yang pertama, hanya untuk gula produksi. Uji ini tidak dapat mendeteksi nonaldosa seperti sukrosa yang bukan gula produksi sehingga terbatas pada jenis karbohidrat tertentu. Yang kedua, sensitivitas terbatas. Uji ini mungkin tidak sensitif terhadap konsentrasi gula yang sangat rendah sehingga bisa memberikan hasil negatif palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiram Saputra. Saya di sini ingin menjelaskan metode kualitatif dari uji ketiga hingga uji keempat, yaitu uji ketiga, uji MODIS, yaitu tes umum untuk semua karbohidrat. Karbohidrat bila bereaksi dengan H2SO4 pekat mengalami dehidrasi untuk membentuk fulfural dalam kasus pentosa dan turunan fulfurat heksosa dan hektosa. Senyawa ini berkondensasi dengan naftol untuk membentuk komponen atau cincin berwarna ungu kemerahan. Dan selanjutnya adalah uji Selivanov yang bertujuan untuk mengetahui keadaan ketosa atau karbohidrat yang mengandung gugus ketosa. Dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat menghasilkan hidroksimetilfulfural dan dengan penambahan resolsinol akan mengalami kondensasi pembentukan senyawa kompleks berwarna merah oranye. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arika Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitatif kelima, yakni uji Barfoot. Uji Barfoot digunakan untuk mendeteksi keberadaan monosakarida atau disakarida pada suatu sampel yang diuji.
Prinsip dari uji Barfoot ini adalah ion CO2+ yang berada pada reagen Barfoot di dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh monosakarida. Hasil positif dari uji Barfoot ini adalah terdapatnya endapan merah bata pada sampel yang diuji. Hasil positif ini hanya dimiliki atau dihasilkan oleh monosakarida. Jika warna endapan yang dihasilkan selain merah bata, itu berarti monosakarida di dalam suatu sampel tersebut tidak ada keberadaannya, atau sampel tersebut tidak terdiri dari monosakarida, melainkan gula lain. Contohnya disakarida atau polisakarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Lestari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu uji tolerance. Uji tolerance merupakan uji kimia yang digunakan untuk membedakan gula pereduksi dan gula non-pereduksi dalam karbohidrat. Uji ini dikenal sebagai uji cermin perak karena hasil akhir yang ditunjukkan. Uji tolerance merupakan uji laboratorium kualitatif yang memanfaatkan fakta bahwa aldehida mudah teroksidasi, berbeda dengan keton. Reagen tolerance merupakan larutan alkali dari perak nitrat amoniak atau AgNO3 ditambah NH4OH. Hasil positif uji tolerance ditunjukkan dengan terbentuknya endapan abu-abu gelap atau cermin perak di dasar dan sisi tabung reaksi. Terdapat kelebihan dari uji tolerance, yaitu uji tolerance menghasilkan cermin indah dari logam perak yang diendapkan pada bejana reaksi jika hasil uji positif. Kekurangan dari uji tolerance, bahan aktif dalam uji tolerance yaitu AgNH32+, tidak memiliki umur simpan yang lama. Oleh karena itu, larutan tolerance sebaiknya disiapkan segar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcella Ratu Christine. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode kuantitatif dalam menentukan suatu karbohidrat. Yang pertama ada metode spektrofotometri, yaitu memanfaatkan prinsip reaksi reduksi tembaga sulfat oleh gugus karbonil pada gula. Setelah reaksi, endapan tembaga oksida yang terbentuk kemudian ditambahkan natrium sitrat, natrium tartarat, dan asam fosfodilipdat. Kemudian yang kedua ada metode loop scroll, yaitu melibatkan oksidasi monosakarida dan tembaga oksidasi. Reagen loop scroll menjadi tembaga oksida. Jadi di monosakarida itu termasuk glukosa dan sukrosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Nelson-Somogyi. Nelson-Somogyi digunakan untuk mengukur kadar gula reduksi dengan menggunakan reaksi tembaga arsenomoblidat. Mula-mula, ion tembaga Cu2+ direduksi menjadi tembaga 1 oksida Cu2O oleh gula reduksi. Kemudian, tembaga 1 oksida bereaksi dengan arsenomoblidat. Reaksi tersebut membentuk senyawa kompleks berwarna biru, sehingga dapat diukur absorbansinya menggunakan spektrometri UV-Vis dengan lambda sama dengan 540 nanometer. Intensitas warna yang diperoleh menunjukkan gula pereduksi dalam sampel, dikarenakan konsentrasi dari arsenomoblidat yang tereduksi sebanding dengan konsentrasi Cu2O yang juga sebanding dengan konsentrasi gula pereduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dinitrosalisilat dan juga metode asam fenol sulfat. Metode dinitrosalisilat atau yang bisa disebut dengan DSN ini digunakan untuk mengukur kadar gula pereduksi dengan teknik kolorimetri. Akan tetapi, metode ini hanya bisa mendeteksi satu jenis gula pereduksi, misalnya seperti glukosa. Glukosa memiliki gugus aldehid, sehingga glukosa dapat dioksidasi menjadi karboksil.
jadi gugus karboksil. Untuk kelebihan dan kekurangan metode DSN ini, salah satu kelebihannya adalah sensitivitas dari metode ini cukup baik. Metode ini sensitif dan dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi gula produksi dalam jumlah kecil. Tapi di balik kelebihan itu dia juga memiliki kekurangan, yaitu akurasi rentan pada konsentrasi tinggi. Jadi metode ini pada konsentrasi gula yang sangat tinggi, reaksinya itu bisa jenuh sehingga hasilnya tidak proporsional dengan konsentrasi sebenarnya. Selanjutnya ada metode asam fenol sulfat. Untuk metode ini digunakan untuk mengukur total kandungan gula dalam suatu sampel. Metode ini mampu mendeteksi berbagai jenis gula, baik gula sederhana, oligosakarida maupun turunannya. Untuk metode asam fenol sulfat ini sendiri, kelebihan dari metode ini ialah metode ini dapat mengukur berbagai jenis karbohidrat, baik monosakarida, disakarida maupun polisakarida, sehingga lebih fleksibel karena dia bisa mendeteksi semuanya gitu. Dapat mengukur semua jenis karbohidrat. Dan kekurangannya adalah penanganan regen pada uji asam fenol sulfat ini sangat berbahaya karena asam sulfat sangat korosi dan reaksinya sangat eksotermis sehingga memerlukan penanganan khusus untuk keselamatan. Jadi reaksi dari asam sulfatnya itu sangat berbahaya apabila terkena pada kulit kita saat kita memegangnya gitu. Makanya harus perlu keselamatan yang lebih. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Dari pembacaan materi tadi tentu banyak hal-hal yang ingin kita bahas lebih lanjut lagi. Maka dari itu kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk melakukan diskusi di kolom komentar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan sekian, terima kasih. Bye-bye.